Selamat sore sahabat Alkitab, kita berjumpa kembali di Seminar Alkitab. Pada Sabtu Sunyi ini, kita akan belajar dan merenung mengenai hidup setelah mati bersama Monsinyur Vitus Rubianto. Beliau adalah seorang uskup dari Keuskupan Padang. Selamat sore Monsinyur Vitus. Sore, Riko. Bagaimana kabar Monsinyur Vitus hari ini? Baik, terima kasih, Riko. Terima kasih sudah bersedia menjadi pembicara pada Seminar Alkitab sore hari ini, Monsinyur. Sebelum kita memulai seminar kita sore ini, kita akan menyaksikan satu video yang akan ditayangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab merupakan buku tertua dan paling populer sepanjang masa. Sebuah buku yang ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Aram. Namun, apakah Alkitab hanyalah sebuah buku biasa? Alkitab adalah firman Tuhan bagi setiap orang. Yehova kubaloku le amedrao hadiah ia. Setiap orang berhak membaca dan mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki akses kepada firman Tuhan. Lebih dari 400 bahasa daerah masih menunggu terjemahan Alkitabnya dimulai. Untuk menerjemahkan Perjanjian Baru dalam bahasa daerah, diperlukan waktu kira-kira 4 tahun. Dan untuk Perjanjian Lama, kira-kira 3 lipatnya. Dengan demikian, untuk seluruh Alkitab, dibutuhkan kurang lebih 12 sampai 20 tahun. Ini semua sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya yang diperlukan di berbagai bahasa daerah. Beberapa daerah di pelosok negeri ini tidak memiliki satu kata pun dari Alkitab dalam bahasa yang mereka dapat pahami dengan jelas. Ketika orang akhirnya mendapatkan Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, kehidupan seringkali berubah dengan cara menakjubkan. Kehidupan mereka diberdayakan oleh kebenaran dan hikmat firman Tuhan. Dan yang paling penting dari menerjemahkan Alkitab adalah untuk membawa orang kepada Yesus Kristus dalam hubungan yang benar. Itulah sebabnya kami terus berupaya menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa di Indonesia. Mari menjadi bagian dari karya Tuhan Mari menjadi bagian dari karya Tuhan dalam penerjemahan Alkitab di berbagai bahasa di Indonesia. Kami tidak akan berhenti berkarya sampai setiap orang memiliki Alkitab dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Ya sahabat Alkitab, video yang baru saja kita saksikan tadi adalah mengenai penerjemahan yang Lembaga Alkitab Indonesia lakukan. Lembaga Alkitab Indonesia bukan hanya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, tapi juga ke dalam bahasa-bahasa daerah. Jadi mari sahabat Alkitab untuk mengambil peran dalam penerjemahan dan pengadaan Alkitab melalui nomor-nomor rekening yang ada di akhir video tadi, ataupun yang ada di running text. Dan bagi sahabat Alkitab yang sudah berdonasi, bisa menghubungi Ibu Adeline ke nomor yang tertera di running text ataupun description box.
kita kembali ke seminar kita sore ini. Baik, Monsinyur Vitus, kita sudah bisa memulai seminar kita sore ini. Terima kasih, Bang Riko. Selamat sore, sahabat Alkitab, di mana saja berada dalam suasana menyongsong Paskah kebangkitan Tuhan. Saya mendapat kesempatan sekali lagi untuk memberikan renungan pada saudara-saudara yang beriman untuk menghayati lebih dalam inti pokok iman Kristiani kita, yaitu kebangkitan. Saya mau share bahannya untuk menjadi lebih jelas renungan kita. Hidup sesudah kematian sebagai tema pertemuan kita pada sore hari ini, sebuah pesan pengharapan untuk Sabtu Sunyi ini. Pertanyaan yang berasal dari ketakutan barangkali kalau kita bicara tema hidup sesudah kematian. Kemana kita pergi sesudah pengembaraan kita dunia ini berakhir? Apakah masih ada hidup sesudah kehidupan ini? Kalau mau dikatakan bahwa pertanyaan ini berasal dari ketakutan, dari kecemasan, justru karena keadaan itu atau yang kita katakan sudah kematian tidak jelas bagi seorang pun. Terutama pada saat di mana kita masih mengalami efek dari pandemi COVID-19, wajah dunia yang gelap akibat pandemik ini. Sudah 2 tahun lebih pandemi melanda dunia kita. Seperti kita berjalan lorong jalan yang gelap, kita memang mudah merasa cemas, bosan, dan takut, menjadi paranoid, serta sering tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa, terutama pada waktu situasi masih tidak menentu seperti tahun yang lalu. Akan tetapi betapapun gelap, kita diajak untuk tidak mengutuk kegelapan. Kita diajak dan diundang untuk menghadapinya, menyusuri jalan sebagaimana Tuhan menuntun kita berjalan terus, tidak menyerah dan senantiasa selalu menaruh harapan. Gambaran yang tetap bagi saya sulit dihapus dari ingatan. Memang tidak enak kadang-kadang memviralkan hal semacam ini. Tapi kenyataan pandemi itu meninggalkan bekas nyata bagi kita. Kematian itu satu keterpisahan. Kematian menjadi tanda paling nyata keterpisahan antara manusia dan Allah. Dalam kegelapan maut itu, manusia dari dirinya sendiri tidak mampu bahkan menyerahkan diri kepada Allah. Karena situasi kemalangan akibat dosa yang menandai sejarah umat manusia. Seperti kata Santo Paulus, bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, bukan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dalam situasi semacam itu, kadang-kadang kita sendiri ditantang dan menjadi bingung karena tidak tahu lagi bagaimana yang harus kita buat. Semacam kehilangan kita seni untuk menghadapi kematian. Ars Moriendi, justru karena orang-orang yang mengalami kehilangan, keterpisahan dari saudara, sahabat, sanak keluarga yang dicintai secara tidak manusiawi, bisa dikatakan demikian, sampai akhirnya waktu dan saat upacara dan perayaan untuk mengantar kepergian ke peristirahatan terakhir pun tidak ada. Dihilangkan untuk kepentingan isolasi dan keselamatan bagi orang lain. Seolah-olah kita sendiri masuk dalam satu pengalaman yang dialami oleh Marta dan Maria ketika Lazarus, saudara mereka, meninggal dunia. Kedua-duanya mengatakan ketika Yesus datang dalam keadaan yang sudah 4 hari di dalam makam Lazarus yang dimakamkan, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pertanyaan yang bunyinya seperti kekecewaan kita. Bahkan pada saat itu kita tidak mengalami kehadiran Dia yang seharusnya menjadi penyelamat. Pertanyaannya bukan lagi dengan demikian di mana engkau, melainkan siapa engkau, Tuhan. Justru ketika kita merasa harapan satu-satunya dan ternyata Dia sendiri tidak kita rasakan kehadirannya, maka itulah krisis iman kita.
kenyataan bahwa kita pun sebagai orang beriman harus bertanya. Tapi Yesus tampil di situ bukan sebagai orang yang kemudian tidak kena dengan peristiwa kehilangan orang yang dicintai. Satu ayat yang begitu singkat di dalam kitab suci, Yohanes bab 11 ayat 35, dalam bahasa Yunani hanya satu kata saja, dia menangis. Sering kita tidak sadar bahwa Yesus pun menangis untuk kita. Dalam keadaan, dalam kerapuan, dalam kondisi kita. Seperti yang dikatakan dalam surat Paulus, rumah kediaman kita di dunia ini, kemah kita pun dihancurkan. Peristiwa semacam ini yang barangkali kita alami semua, tidak secara langsung, tapi mendengar kematian, kepergian, keterpisahan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dicintai oleh sahabat-sahabat kita, kaum keluarga mereka, mengundang kita untuk menyatukan hati dalam menyongsong perayaan Paskah tahun ini pun, dengan iman dan pengharapan Kristiani yang semakin mendalam. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu doa prefasi atau pembukaan untuk doa syukur agung dalam Misa Requiem di Gereja Katolik. Dalam dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Teks doa ini dalam tata perayaan Ekaristi kami yang lama sedikit berbeda bunyinya. Lebih menampakkan refleksi atas kecemasan dan ketakutan itu. Sesudah kata harapan akan kebangkitan mulia disambung, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Tidak bisa ditutup-tutupi. Kecemasan dan ketakutan yang memang wajar bagi orang beriman sekalipun. Refleksi tentang pengharapan akan kebangkitan dalam Kristus berangkat dari satu naluri yang wajar manusiawi, yakni ketakutan yang tak terelakkan akan kematian. Bagi orang beriman, ketakutan itu tidak berubah menjadi kecemasan yang melumpuhkan budi dan batin. Bagi orang beriman, yang bahkan dikatakan oleh Yesus mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, harus menjadi sesuatu pengalaman yang semakin memurnikan harapan yang diletakkan pada kebangkitan Kristus sendiri. Iman Abraham yang menjadi nyata justru dalam iman Kristiani. Hidup itu merupakan pilihan dan keputusan yang terus-menerus. Maka mengatasi ketakutan akan kematian yang wajar manusiawi itu langkah pertama yang perlu kita buat. Namun sesungguhnya kita memang menipu diri jika kita berpikir bahwa kita dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Dalam kenyataan keberadaan manusiawi kita yang rapuh ini, kita hanya dapat mengalahkan ketakutan akan maut itu dengan cara menjatuhkan diri dalam pelukan Bapa yang penuh kasih. Dalam kepasrahan yang merupakan buah dari doa terus-menerus untuk menaklukkan diri sendiri, menaklukkan kesombongan kita, menaklukkan keinginan kita untuk menjadi yang abadi dan kekal, dan memupuk kepercayaan kepada Allah yang setia sampai akhir. Keabadian kita hanya dalam Dia. Oleh karena itu hidup tidak lain berarti belajar untuk membuka diri kepada misteri kehidupan, di mana maut seolah-olah menjadi batasnya. Misteri itu sesungguhnya menampakkan wajah belas kasihan Allah Bapa, kerahiman Allah yang penuh kasih, namun sering tidak dikenali juga dan disadari secara spontan oleh orang yang mengaku diri Kristiani. Karena bangkitan sebagai kuncinya, maka kita orang-orang beriman harusnya menjadi pewarta yang tidak pernah lelah untuk menyatakan kebangkitan Kristus menembus dan membentuk seluruh keberadaan Kristiani. Jemaat Kristen perdana makin memahami identitas mereka justru dengan berangkat dari iman akan kebangkitan ini. Iman inilah mereka menemukan keberanian untuk membaca peristiwa hidup mereka
dan memutuskan pilihan mereka. Dalam pandangan orang-orang Yahudi, kita menemukan bahwa keyakinan akan hidup sesudah hidup ini dimiliki oleh orang-orang yang meninggalkan kepada kita kitab-kitab Deuterokanonika itu. Dalam tulisan berbahasa Yunani ini, misalnya dalam Kebijaksanaan 3 ayat 1-4, jiwa orang benar ada di tangan Allah. Siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya. Dan pulang mereka dianggap malapetaka. Kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Walaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebanggaan. Sudah ada ide kebanggaan itu. Dalam arti yang memang masih awal, ketika orang-orang Yahudi percaya bahwa orang-orang yang memberikan dirinya, orang-orang benar, tidak masuk dalam siksaan kematian yang berarti tanpa harapan. Kematian berarti kemudian habis. Saudara-saudara Makabe yang menyongsong kematian dengan cara begitu heroik. Mereka dibunuh satu demi satu. Seorang dari 7 saudara itu mengatakan, ketika sudah hampir putus nyawanya, ia berkata, memang benar kau, bangsat, dapat menghapus kami dari hidup dunia ini. Tetapi Raja Alam Semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah ia, saudara yang lain, sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Sedangkan bagi baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan. Percayaan dari orang-orang saleh ini, yang tidak pupus harapan mereka, bahwa hidup yang dibatasi oleh kematian badani ini bukan kata terakhir akan iman dan pengharapan mereka. Tetap menghidupkan kenyataan bahwa sesudah peziarahan ini masih ada hidup yang lain. Itulah solusi religius tentang problem kebakaan. Orang benar lebih suka berpasrah pada Allah karena itu memiliki hidup yang mengalahkan maut. Allah sendiri yang punya sejarah. Allah lah yang menghidupkan. Campur tangannya membangkitkan orang mati. Di sini tetap tidak bisa dipungkiri tema yang lain soal makna penderitaan sebagai satu ujian iman. Makna kematian orang benar, makna penderitaan dan perjuangan yang harus dihadapi oleh orang yang sudah merasa bahwa hidupnya saleh dan hanya untuk Tuhan saja. Hidup yang telah dilewati oleh Yesus, yang kemudian sampai pada tragedi salib, kematian yang tidak bisa dihindari itu. Pertanyaan yang paling mendasar, siapa Allah bagiku? Pertanyaannya bukan lagi, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru karena kehadiran yang tidak dirasakan itu bukan berarti Allah absen. Allah yang tetap hadir, yang wajahnya tidak langsung dikenali. Konsisten dalam pandangan ini, orang beriman memiliki kepasrahan pada Allah dan kasih Tuhan. Orang beriman tetap percaya akan kasih Allah. Inilah unsur yang kokoh yang mengatasi kesia-siaan hidup. Hidup kekal itu adalah pengenalan akan siapa Allah dan rencana keselamatannya yang tidak lain berarti tinggal di dalam kasih-Nya. Sebenarnya Yesus sendiri mengalami perjuangan itu dalam proses kehidupannya. Yesus memandang ke Yerusalem, bahkan masuknya ke Yerusalem yang disambut dengan gegap gempita, lambang menaiki keledai, lambang Raja Damai. Makna wafat Yesus dan kemenangannya atas maut menjadi jelas dalam pengalaman hidupnya. Hidupnya satu perjalanan menuju kematian, bukan tanpa makna, tapi penuh makna. Dari kematian itulah yang bermuara pada kebangkitan, umat Kristiani berbicara mengenai kematian mereka. Hanya dalam wafat dan kebangkitan Kristus inilah kita memahami arti kematian kita. Benar, sejak zaman Yesus sudah ada perdebatan tentang kematian yang menjadi persoalan, lebih tepat, kebakaan itu.
Orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak kebangkitan. Mereka bertanya padanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan di saudaranya itu. Mereka memakai hukum Levirat ini untuk mengcounter pandangan tentang kebangkitan. Orang-orang Farisi percaya akan kebangkitan, tapi orang-orang Saduki tidak. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Begitulah seterusnya 7-nya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Konsep atau gagasan tentang kebangkitan menjadi karikatur bagi orang-orang semacam ini. Bahkan karikatur yang kejam. Memperlakukan wanita seolah-olah sebagai alat reproduksi saja untuk menghasilkan keturunan. Lalu mempertanyakan hidup sudah kematian dengan status hidup seorang perempuan yang sudah berjuang untuk menghasilkan keturunan bagi 7 laki-laki yang ternyata sampai akhir tidak pernah berhasil. Hukum Levirat dihadapkan pada soal ini menjadi sungguh-sungguh karikatur. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawin, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi orang tidak ditanya, siapa? Istrinya siapa? Mana suamimu? Tetapi yang ditanya di sana barangkali sesuatu yang lain. Identitas seseorang beriman yang percaya bahwa dia kembali kepada Allah Bapaknya. Maka Yesus mengatakan ini juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Jadi membayangkan status hidup sesudah kematian seperti gelar dan karier yang kita punya, yang menandakan status hidup kita saat ini sesuatu yang sebenarnya menyesatkan orang. Allah orang-orang hidup kepada hidup kita yang ternyata punya macam-macam kriteria yang tidak bisa dibawa sampai kepada kematian itu. Yesus mengembalikan diskusinya pada kasih Allah dan kesetiaannya. Jika Allah mengasihi manusia, dia tidak akan meninggalkannya dalam kuasa kematian. Berangkat dari keyakinan Allah kehidupan, Yesus menjawab, kehidupan orang-orang mati mengatasi skema dunia sekarang ini. Kehidupan kekal itu satu hidup yang lain, yang abadi justru karena ilah. Orang tidak ditentukan karena menjadi istrinya siapa, suaminya siapa, bawahannya siapa. Orang ditentukan karena percaya bahwa dia kembali kepada Bapa. Anaknya siapa? Itu sebenarnya. Keputraan ilahi inilah yang menjadi kekasan hidup Kristiani. Justru karena Yesus yang bangkit, yang kita percaya, mempengaruhi hidup dan iman kita. Menyadari dan menyadari kembali, tidak pernah selesai, bahwa kematian telah ditaklukkan oleh kehidupan, itu mengubah orientasi eksistensial, mengubah orientasi keberadaan kita sebagai manusia, mengubah cakrawala kehidupan mereka yang mengalaminya, mengubah orientasi hidup kita. Oleh karena itu, hanya dalam peristiwa salib yang dialami oleh Yesus sendiri, sampai pada kebangkitannya, kita bisa memberi makna pada perjuangan hidup kita, pada salib kita
yang lebih kecil daripada salibnya yang lebih besar. Peristiwa salib itu memberi makna hidup manusia yang terbatas dalam kematian. Juga bagi Yesus, kita tahu kematian merupakan kegelapan. Namun kegelapan maut itu dipatahkan dengan penyerahan dirinya di salib yang diterima oleh Allah Bapa dalam kebangkitannya. Juga bagi Yesus, maut itu membuat dia berteriak, di mana Allah? Tapi ternyata dengan penyerahan diri, Yesus, Allah Bapa tidak meninggalkan dia dalam kegelapan. Penyerahan diri Yesus itu disambut Bapa dengan memberikan hidup ilahinya dalam kebangkitan. Karena Allah sungguh-sungguh kena, begitu istilah Jürgen Moltmann, dengan kematian putranya. Allah sendiri seolah-olah menangis dan tidak rela, karena ini bukan dia menghendaki kematian dengan cara yang tragis semacam. Kesulitan manusia untuk memahami salib dan kematian. Kita seolah-olah mengatakan bahwa Allah sendiri menghendaki cara semacam ini. Allah menghendaki orang-orang yang tidak bersalah terus mengalami dan menjadi korban dari orang-orang yang ternyata fasik dan jahat. Ke-12 murid Yesus juga sering merasa ragu dan tergoda untuk meninggalkan Yesus. Sampai satu saat Yesus harus dengan penuh keprihatinan bertanya kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Di saat-saat semacam ini, iman kita juga bisa mengalami krisis. Disinilah, dalam saat-saat kritis seperti di hadapan kematian, orang beriman harusnya timbul bisikan iman yang berani untuk mengakui, seperti Petrus mengatakan atas nama murid-murid yang lain, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Maka bagi orang beriman, hidup itu tidak lain adalah menghayati sabda menjadi firman kehidupan yang terus-menerus makin mendalam sampai akhirnya mempengaruhi seluruh eksistensinya. Kenyataan bahwa firman itu adalah firman hidup yang kekal, yang membuat kita akhirnya yakin jaminan kita ada di dalamnya. Di dalam warta kebangkitan itu. Perendahan diri anak Allah disalib menghadirkan Allah dalam sejarah kemalangan manusia. Allah yang hadir dalam kematian Yesus itu berarti kematian kita, kematian manusia, hadir dalam Allah. Artinya kena juga pada Allah. Makna kebangkitan Kristus dengan demikian pertama-tama berarti bahwa Allah menyambut penyerahan diri Yesus dalam wafat. Sehingga hidup Yesus itu tidak sia-sia, menjadi penuh dalam hidup Allah karena Roh Kudus. Salib Yesus dengan demikian bukan menjadi tanpa arti. Warta kebangkitan Yesus ini mengantar keabadian ke dalam dunia kita yang fana, yang terbatas. Hidup Allah ke dalam hidup dan kematian manusia. Dengan demikian Allah tampil sebagai akhir dari segala-galanya. Bukan kematian itu yang menjadi kata terakhir, tapi Allah yang memberikan hidupnya sendiri. Segala sesuatu mendapat batasnya, bukan pada maut, bukan pada dirinya sendiri yang terbatas, melainkan dalam Allah yang tidak terbatas. Jadi, kisah penjelmaan inkarnasi yang kita renungkan dalam Natal, sabda yang menjelma menjadi manusia, menjadi saudara kita, dengan perayaan Paskah ini, melalui kisah sengsara, seolah-olah saling berpelukan. Logika kerajaan Allah, artinya Allah yang meraja dalam hidup orang beriman, berlaku sampai akhir ini. Yesus masuk dalam kematian, sebagaimana Dia yang abadi telah masuk dalam daging kemanusiaan. Karena dalam kematian, dirangkul dan dipersatukan semua orang menjadi saudara dalam iman. Karena kasih untuk hadir bersama kita, dan seperti kita, menyongsong kematian dengan harapan akan kebangkitan. Dia yang telah melewati kematian itu, sambil merangkul kita semua, juga akan mengangkat kita, menarik kita, bahkan dari tempat yang paling jauh dalam kemalangan dan kedosaan kita. Di dalam Paskah Tuhan, kita ikut dimasukkan dalam daya kebangkitannya ini. Kita ikut ditarik ke atas bersama Dia. Maka kita percaya, akulah kebangkitan dan hidup.
Kata Yesus kepada Marta, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Maka seperti kepada Marta, Yesus juga bicara kepada kita, percayakah kalian? Orang yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Maka Emmaus kita tidak menakutkan. Kematian kita, akhir hidup kita bukan menjadi sesuatu yang kemudian buntu, tapi menjadi satu undangan untuk masuk dalam pelukan yang lebih besar. Kebangkitan Tuhan itu menjadi peristiwa sentral dalam kehidupan para murid. Mereka yang justru meninggalkan Tuhan dalam sengsara dan kematiannya, kini mampu menceritakan bagaimana Tuhan telah menampakkan diri juga kepada mereka dan memberi arti kepada harapan mereka yang nyaris sia-sia. Mereka harus meloncat, dan demikian juga yang terjadi pada kita yang percaya. Dengan sikap percaya membuka diri pada kebaruan Tuhan dalam sejarah. Artinya, sejarah orang beriman tidak berhenti dengan maut. Percaya tidak lain berarti pasrah secara total kepada Yesus dan membiarkan diri dibawa olehnya menuju tujuan akhir. Melompat dari kenyataan, seolah-olah kita terkungkung dalam satu keterbatasan itu, seperti dalam kolam ikan ini. Tanpa berpikir untuk mengetahui segala-galanya, ketika berjalan mengikuti Dia, hanya percaya saja bahwa bersama Dia kita tahu kemana kita pergi, dan yakin bahwa kita akan sampai pada tujuan yang sama, yaitu ke pangkuan Bapa. Ketika ikan itu keluar dari bejana ini dan menemukan laut yang lebih luas, ternyata bukan kematian, tapi satu kehidupan yang dirangkul dalam lautan kasih. Bagi kita, pengalaman kebangkitan Tuhan yang dimiliki oleh para murid perdana itu tetap merupakan paradigma, model, di mana setiap kehidupan Kristiani dilahirkan, tumbuh, dan diperkuat. Berjumpa dengan Tuhan yang bangkit dan hidup, serta mengalami Dia, adalah titik awal untuk setiap perkembangan kehidupan iman kita di dalam Tuhan. Dan inilah yang menjadi keputusan yang terus-menerus harus dibuat dalam hidup kita. Keputusan yang seperti lompatan iman. Karena corak pengharapan Kristiani, karakteristik atau sifat khas pengharapan justru seperti dikatakan oleh Santo Paulus, adalah pengharapan sebagai harapan yang melawan segala harapan. Maksudnya, orang Kristiani mau tetap berharap, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, kecuali pada kesetiaan Allah yang telah membangkitkan Yesus. Itu bukan berarti kita punya segala jawaban untuk hidup sesudah hidup ini, untuk segala jawaban untuk kematian. Tapi kenyataan bahwa kita maju dengan harapan melawan segala harapan, itu berarti kita hanya percaya saja bahwa Yesus yang sudah dibangkitkan akan menjadi tolak ukur kebangkitan kita juga. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya mau sedikit bicara tentang refleksi Paulus tentang kebangkitan dalam bab terakhir, maksudnya dalam akhir dari surat yang pertama pada jemaat di Korintus. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang tidak dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengat? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Begitu yakinnya Paulus bahwa hidup kita yang kita jalani dalam badan kita yang rapuh ini sebenarnya punya benih ilahi. Ketika nanti badan kita ini mengenakan sesuatu yang tidak dapat binasa. Dan dengan demikian kita ikut dalam kebangkitan Tuhan.
Ada 4 kebenaran yang bisa kita simpulkan di sini. Pertama-tama kesatuan umat manusia. Dengan peristiwa salib, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Semua orang akan ikut dibangkitkan. Transformasi yang terjadi karena kebangkitan bukanlah satu keberlangsungan kehidupan duniawi, tapi perubahan. Masa depan menjadi satu kehidupan baru yang dimiliki orang Kristiani. Satu antisipasi dari kebangkitan. Maka kita sadar pentingnya di sini campur tangan Allah, karena ini bukan kekuatan manusiawi saja. Kebangkitan merupakan kuasa dan anugerah Allah, bukan karena prinsip keabadian dalam diri manusia sendiri. Oleh karena itu kita ingat ketika pemuda kaya atau orang kaya itu datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bukan berarti bahkan hidup kekal. Kebakaan itu bisa dia beli karena dia kaya. Justru kekosongan yang dia alami hanya bisa diisi oleh anugerah Tuhan, karunia dari Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dikatakan demikian ketika murid-murid sendiri merasa bahwa kekayaan itu satu yang bisa seperti seolah-olah membuat orang yakin membeli bahkan kehidupan kekal, maka campur tangan Allah tidak bisa ditolak. Kenyataannya bukan kekuatan manusia, tapi kebakaan itu anugerah dari Allah. Transformasi kehidupan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Penyakit menunjukkan kepada kita bagaimana hidup kita itu seperti yang pelan-pelan habis. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telan. Selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Bagaimana Paulus melukiskan perubahan itu dengan begitu realistis. Dua posisi yang dihadapi Paulus, karena memang ada kenyataan yang berhadapan-hadapan. Dari satu pihak kecenderungan gagasan apokaliptik orang Yahudi yang populer pada zaman itu, yang memandang kebangkitan dalam arti keberadaan duniawi yang dilanjutkan. Tapi juga orang-orang Yunani yang berpikiran secara dualistis, berbicara tentang kekekalan jiwa, dan bukan kebangkitan badan. Karena tubuh dianggap sebagai penjara jiwa, dan karena itu harus dibebaskan. Paham yang dibawa oleh Paulus berbeda dengan semuanya itu. Yang terjadi adalah solidaritas keselamatan. Artinya, kebangkitan Yesus merangkul dan menarik semua orang masuk dalam misteri keselamatan yang sama. Paulus lebih menggarisbawahi keutuhan peristiwa Yesus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Seluruh umat manusia masuk dalam kehidupan baru, di mana masa depan dimulai dengan kebangkitan Yesus sendiri. Harapan akan kehidupan baru ini bersandar pada sabda Allah yang hidup. Seperti yang dipercaya oleh Petrus tadi, kemana aku akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Pada kesetiaan Allah, bukan pada kekuatan manusia. Oleh karena itu, Paulus membangun ajarannya dalam dua prinsip ini. Solidaritas Yesus Kristus dengan kita, dan kesatuan seluruh umat manusia sebagai insan. Solidaritas keselamatan ini dengan demikian nampak dalam ayat 22-26 dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus itu, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang
binasakan ialah maut. Logika kerajaan Allah di sini, sampai segala-galanya harus diletakkan di bawah Allah yang memerintah. Sampai kesombongan kita betul-betul dihancurkan. Sampai kita yang bahkan berambisi untuk hidup tanpa mengalami maut. Ternyata kita justru harus menerima kenyataan melewati maut supaya bisa masuk dalam solidaritas keselamatan yang sama yang telah dialami oleh Yesus. Kebangkitan badan itu juga berarti kebangkitan badan kita. Jadi saya menutup dengan refleksi Pak Bambang Subandrio ini, sehubungan dengan kebangkitan, Paulus tetap meyakini bahwa manusia yang dibangkitkan itu tetap dalam keutuhan kemanusiaan. Ia tidak memahami bahwa yang beroleh hidup kekal itu hanya unsur immortal manusia. Bukan cara berpikir Helenis. Seperti halnya kematian adalah kematian manusia seutuhnya, demikian pula kebangkitan pada hakikatnya merupakan kebangkitan manusia seutuhnya, seluruh pribadinya. Namun demikian, yang dibangkitkan bukan realitas kemanusiaan yang lama, melainkan realitas manusia surgawi, yang rohani, realitas baru yang telah ditransformasi. Kepribadian insan beriman Kristiani. Oleh karena itu, dalam konteks nyata yang sedang kita alami, dengan situasi pandemi COVID-19 di sekitar kita, marilah kita membiarkan diri dikasihi oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dalam kenyataan yang barangkali juga tidak bisa kita jelaskan, badan kita yang rapuh dan digerogoti oleh sesuatu yang kita katakan virus itu. Toh kita bisa berharap kebangkitan badan seperti yang dialami oleh Yesus sebagai satu transformasi yang sungguh-sungguh menuju kepada kenyataan keputraan ilahi kita. Maka orang-orang Kristiani bisa dengan yakin mengatakan di hadapan kematian, kematian itu tidak lain adalah pulang ke rumah Bapa. Karena Allah yang sanggup membuat segala-galanya menjadi baru. Bahkan seandainya kita tidak punya lagi kuasa, tidak punya lagi bahkan pikiran, karena tidak layak menjadi anak Bapa seperti si bungsu itu yang kembali ke rumah bapaknya sesudah pergi jauh karena kedurhakaannya, jauh dari rumah bapaknya. Toh ketika pulang, bapaknya tidak memikirkan kedosaannya, hanya memikirkan anakku yang hilang kembali, hidup kembali. Diberi baju, diberi cincin, diberi pakaian dan sepatu. Seperti seorang tukang periuk yang membuat selalu baru tempayan atau periuk yang dari tanah liat ketika rusak dan harus disusun menjadi baru. Allah sanggup membuat segala-galanya menjadi baru. Dan kita hanya bisa mengulang dalam perjalanan hidup kita kembali kepada Allah itu seperti peristirahatan kita yang terakhir di rumah Bapa. Seperti saat kata Santo Agustinus, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri. Ya Tuhan, dan hati kami tidak akan pernah tenang sampai mereka beristirahat dalam Engkau. Karena justru untuk itulah kita diciptakan. Kembali ditransformasi, diubah dalam hidup ilahi yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari sahabat Alkitab yang budiman, mungkin film ini yang menjadi satu doa dari seorang pastor, dosen, dan rektor dari Kolese Jesuit di gereja Del Jesu atau gereja dari nama Yesus ini bisa menjadi satu permenungan kita, menutup permenungan kita. I stand before you, Lord, dead on the cross, for me, for us, for our endangered and troubled world. I am filled with wonder at your love, and I pray, thank you that you have emptied yourself completely in a love beyond all telling. Pull me into the embrace of your love, that I may know it deeply in my heart and carry it to others, to the hearts of men and women everywhere. It is Holy Saturday, O Lord.
and you lie dead in the tomb. You have gone to the furthest extreme to reach us in the solitude and abandonment of death itself. How did you, God of life, even think of seeking us there? In this painting of you being taken down from the cross, the hands of 3 Jesuits hold you firmly and tenderly. May we do the same, holding firmly to you and speaking tenderly of you, so that all may have life through you. Our Lady of the Way, Mary, Mother of Jesus, Jesus, Son of Mary. In this tender image of you both, known to Jesuits all over the world, I see, O Mary, your mother's love and your mother's pain, unimaginable surely on this day when your son lies dead in the tomb. Thank you for all you said yes to in God's plan of salvation, and help us to say yes to when God invites us to share in His dream for the salvation of the world. Father Ignatius, this is your place of rest. But in life you did not rest, but toiled and labored for the greater glory of God. Near here at La Storta, you were placed with God's Son carrying His cross. And now is the time for us to walk the same path, carrying the same cross. Give us strength and encouragement, sure that the Lord will rise from death to bring life, His precious life, to the whole earth. Dengan segala hormat dan terima kasih saya ambil dari video dari Yesus yang bagus sekali mengajak kita untuk berdoa di dalam Sabtu senyap ini, Sabtu sunyi bersama orang-orang yang menetiskan air mata karena melihat bahwa masih banyak penderitaan di dunia ini. Masih banyak hal yang memang membuat kita berpikir bahwa kita tidak mempunyai jawaban atas segala persoalan di dunia ini, terutama kematian. Kita justru melihat dalam kekosongan itu, dalam salib, di mana tubuh Yesus sudah diturunkan. Kita percaya bahwa kebangkitan akan terpancar dari makamnya. Kita percaya bahwa ada jawaban di ujung sana dari Tuhan sendiri yang mencintai kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Paskah semua sahabat Alkitab yang budiman, yang percaya selalu bahwa sabda Tuhan adalah sabda yang hidup dan kekal. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur Vitus atas materi dan renungan yang telah disampaikan. Kiranya bisa menjadi permenungan untuk kita semua di Sabtu Sunyi ini. Baik sahabat Alkitab, sebelum mengakhiri seminar hari ini, ada informasi yang akan Lembaga Alkitab Indonesia sampaikan. Tepat malam ini, pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada webinar masih di kanal YouTube Lembaga Alkitab Indonesia dengan tema Penciptaan Langit dan Bumi, Sains versus Alkitab. Dan yang menjadi pembicaranya adalah Bapak Arvin Go, PhD, dan Bapak Dr. Paskalis Edwin, dan ada Bapak Pendeta Dr. Andreas Sewangu yang akan menjadi keynote address pada webinar malam ini. Webinar malam ini adalah wujud kerjasama antara Lembaga Alkitab Indonesia dan Ikatan Keluarga Besar Sumba Timur dan Sumba Diaspora. Selain program PBA yaitu Pembaca Baru Alkitab yang pada tahun ini diselenggarakan di daerah Sumba Timur. Bila sahabat Alkitab merasa terberkati melalui tayangan seminar ini, sahabat Alkitab bisa pencet tombol like
Dan bila sahabat Alkitab merasa bahwa tayangan video ini juga bisa menjadi berkat bagi kerabat, sahabat, maupun keluarga sahabat Alkitab, bisa men-share-nya. Dan juga bagi sahabat Alkitab yang tidak mau ketinggalan mengenai video-video Lembaga Alkitab Indonesia lainnya, bisa tekan lonceng ataupun bel yang ada di YouTube sahabat Alkitab masing-masing. Jadi akan ada notifikasi-notifikasi yang akan masuk ke dalam gadget ataupun handphone sahabat Alkitab. Dan bila sahabat Alkitab ingin mengetahui lebih banyak mengenai Lembaga Alkitab Indonesia, silakan kunjungi kami di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga website. Semuanya ada di dalam description box. Demikian informasi yang kami berikan. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan karena virus corona belum hilang dari sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.